أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Terjemah surat An-Nisa ayat 15. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Maksudnya menurut sebagian besar mufassir ialah perbuatan zina. Sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti zina, homoseks dan yang sejenisnya. Menurut pendapat Muslim dan Mujahid ialah musahakah atau lesbian. Di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajal mereka, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepada mereka. Maksudnya adalah menurut sebagian besar mufassir jalan yang lain itu ialah dengan turunnya An-Nur surat 24 ayat 2 tentang hukum dera. Ayat 16. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. 17. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan,
saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Maksudnya adalah ayat ini tidak berarti bahwa mewariskan perempuan tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut sebagian adab Arab jahiliyah, apabila seseorang meninggal, anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris dan atau tidak diperbolehkan menikah lagi. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat 20. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Ayat 21. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu? Ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ayat 23. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu. Maksudnya adalah, maksud ibu di awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan yang dimaksud dengan anak-anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Demikian juga lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak-anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Asbabun Nuzul ayat 19. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa pada masa jahiliyah, jika ada seorang lelaki wafat, para walinya itu boleh menikahi atau menikahkan seistrinya itu dengan orang lain. Para walinya itu lebih berhak atas istrinya daripada keluarga istrinya itu. Maka turunlah ayat ini, hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Hadis seputar ayat 15 sampai 16. 1. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menurunkan jalan keluar bagi seorang janda atau berstatus nikah yang berzina dengan 100 cambukan dan rajam, sedangkan yang masih lajang dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseks dan lesbian, maka bunuhlah korban dan pelakunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ayat 17 dan 18, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah masih menerima tobat seseorang selama ruh belum di tenggorokan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Hakim. Asbabun Nuzul ayat 20 sampai 21. Abu
Ajfa As-Salimi radhiyallahu an menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah jika bercerai dengan istri mereka terbiasa mengambil kembali mahar mereka. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ingat, jangan sekalipun kau mengambil harta yang telah kau berikan atau mahar kepada istrimu." Lalu turunlah kedua ayat ini, hadis riwayat Ahmad. Ayatnya adalah, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan dari kamu? Ayat 22. Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa termasuk adatnya kaum jahiliyah adalah mereka mengharamkan apa yang telah diharamkan bagi mereka, kecuali menikah istri ayahnya dan menikahi dua wanita bersaudara bersamaan. Maka turun ayat ini sebagai penjelas bagi kaum muslimin bahwa semua itu diharamkan. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Hadis seputar ayat. Kita bacakan dulu ayatnya adalah, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Hadis seputar ayat 20 sampai 22. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Itu yang dapat kita bacakan. Semoga ada pahalanya, manfaatnya kepada kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.